Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswiku kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 SMA Negeri 120. Kita akan melanjutkan materi kita untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita sudah mempelajari satu metode, yaitu metode substitusi pada minggu lalu. Sekarang kita akan melanjutkan pada metode eliminasi dan metode gabungan. Metode eliminasi itu adalah kita mengeliminasi atau kita menghilangkan salah satu atau dua variabel dalam persamaan tersebut. Seperti pada penjelasan yang awal, yaitu 3 variabel X, Y, dan Z, otomatis dengan metode eliminasi kita menghilangkan salah satu atau salah dua dari keduanya. Sehingga kita akan memperoleh nilai dari masing-masing nilai X, Y, dan Z. Seperti pada halnya pada pertemuan pertama, pada pertemuan sebelumnya, yaitu tujuan dari kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah kita mengetahui nilai dari masing-masing variabel, yaitu nilai dari X ada berapa, Y ada berapa, dan Z ada berapa. Saat ini kita akan mempelajari metode eliminasi dan gabungan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y plus Z sama dengan 12, 2X min Y plus 2Z sama dengan 12, 3X plus 2Y min Z sama dengan 18. Lanjut. Sekarang kita mempelajari masalah dengan metode eliminasi. Ya. Secara tidak langsung otomatis berdasarkan contoh yang tadi kita memperoleh 3 persamaan, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 12. Saya kasih persamaan pertama 2X min Y plus 2Z adalah sama dengan 12 persamaan 2, 3X plus 2Y min Z sama dengan 8 adalah persamaan 3. Selanjutnya, kita akan melakukan proses eliminasi. Kita harus menentukan untuk dieliminasi, maka kita bisa memilih dua ini. Ayo, kita harus minimal menggunakan dua persamaan. Kalau tiga, kita akan kesulitan. Dua persamaan, yaitu persamaan 1 atau persamaan 2. Atau, kita ganti warna dulu. Atau, persamaan 3 dan 4. Atau, persamaan 3 dan 1. Atau persamaan ada 3 itu. Jadi ada kemungkinan ada 3. Jadi kalian bisa menentukan mana yang kalian inginkan. 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3. Oke, selanjutnya pada pada pembahasan saat ini saya pertama akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2X min Y plus 2Z sama dengan 12 dan 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Oke, pada bagian ini kita lupakan dulu pada bagian belakang. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan selanjutnya itu adalah kita ingin mengeliminasi variabel mana? Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Pada contoh ini kita akan mengeliminasi variabel Z. Variabel Y. Variabel Y akan kita eliminasi. Kita lihat bahwa koefisien dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga ini memiliki koefisien yang berbeda untuk nilai Y-nya. Maka, untuk menyamakan koefisien nilai Y, otomatis kita harus mengalihkan semuanya. Ini ada 2. Berapakah supaya ini menjadi 2? Maka semuanya yang atas dikali dengan 2, betul. Yang bawah dikali dengan 1. Sehingga semua ini setelah dikalikan 2X dikali dengan 2 menjadi 4X.
min Y dikali dengan 2, maka menjadi min 2Y. 2Z dikali dengan 2, maka diperoleh 4Z. Kalau apabila ini semua dikali dengan 1, otomatis tetap. Sehingga diperoleh 4X min 2Y. Saya hapus yang atasnya. 4X, ya ini 4X min 2Y plus 4Z sama dengan 24. 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Perhatikan pada 2X dan 2 min 2Y dan plus 2Y. Ini ulangi, saya ganti warna yang lain. Kita tujuannya adalah menghilangkan min 2Y dan plus 2Y. Otomatis apa? Kita jumlahkan. Sehingga diperoleh 4X ditambah dengan 4X ditambah dengan 3Y berapa? 7X. Ya, ada 7X. Min 2Y ditambah 2Y jadi 0. Otomatis 2Y dengan 2Y sudah tereliminasi. 4Z ditambah min Z sama dengan 3Z. 24 tambah 8 sama dengan 32. Sehingga diperoleh 7X plus 2Z sama dengan 32. Proses inilah menghilangkan suku Y. Inilah disebut dengan proses eliminasi. Paham ya? Oke, sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 7X plus 3Z sama dengan 32 adalah persamaan 4. Kita sudah punya persamaan baru. Tanpa ada suku Y. Lanjut. Nah, persamaan yang ini. Selanjutnya adalah saya akan mengeliminasi suku Y, karena tadi kita sudah pertama menjelaskan suku Y yang kita eliminasi, maka selanjutnya kita harus suku Y. Kenapa? Kalau kita menghilangkan suku yang lain, nah kita nggak ketemu, kelamaan nantinya. Lanjut, maka X plus Y plus Z sama dengan 12, akan kita coba melakukan pengeliminasian suku Y menggunakan persamaan 1 dan persamaan ketiga yaitu 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Persamaannya sama. Y dengan 2Y memiliki koefisien yang berbeda. Otomatis kita yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Oke, sehingga menjadi X dikali 2 menjadi 2X, Y dikali 2 menjadi 2Y, Z dikali 2 menjadi 2Z sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Menjadi 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 24. 3X plus 2Y min Z sama dengan 8. Kita akan menghilangkan suku Y. Nah, ketika plus 2Y ditambah dengan 2Y jadinya berapa? 4Y. Tidak bisa. Otomatis kita harus mengurangkan hal itu. Sehingga menjadi 2X dikurangi 3X sama dengan min X. 2Y dikurangi dengan 2Y otomatis ini 0. 2Z dikurangi min Z sama dengan 3. Kenapa? Min kali min positif. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Sehingga diperoleh min X plus 3Z sama dengan 16. Sehingga ini menjadi kepersamaan 5. Oke? Lihat. Perhatikan pada persamaan 4 dan persamaan 5. Suku Y sudah tidak ada. Selanjutnya apa? Kita akan mengeliminasi suku persamaan 4 dengan persamaan 5 untuk memperoleh nilai X dan nilai Z. Lanjut pada slide selanjutnya. Kita akan eliminasi itu. 7X plus 3Z sama dengan 32
dieliminasi dengan min X plus 3Z sama dengan 16. Perhatikan di sini. Koefisien dari 3Z, koefisien dari Z sudah sama, yaitu 3. Otomatis kita langsung melakukan peroperasian eliminasi. Plus dan plus otomatis kita plus 3Z dengan 3Z otomatis untuk menghilangkan kita kurangkan. Menjadi 7X dikurangi dengan negatif X sama dengan 8X. 3Z dikurangi dengan 3Z berarti habis. 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Sehingga diperoleh 8X sama dengan 16. Yaitu sehingga diperoleh X sama dengan 2. Masing-masing dibagi dengan 8. Ya. Oke, menjadi X sama dengan 2. Selanjutnya, tadi kita sudah memperoleh nilai X. Sekarang kita mencari nilai Z. Karena koefisien dari X itu sudah berbeda, maka kita harus menyamakan seperti cara yang tadi. Maka yang pertama kita kali dengan 1, yang kedua kita kali dengan 7. Sehingga diperoleh min X dikali 7, min 7X. Plus 3Z dikali 7 menjadi 21Z. 16 kali 7 maka menjadi 100. Berapa? 112. Oke, sudah. Maka kita jumlahkan hasilnya. 7X ditambah min 7X. Min kali plus negatif. Min ya. Maka otomatis ini menjadi habis. 3Z ditambah 21 menjadi 24Z. 32 menjadi dengan ditambah 112 menjadi 144. 24Z sama dengan 144. Ini dibagi dengan 24, ini juga dibagi dengan 12 sehingga diperoleh Z sama dengan 6. Oke, sekarang kita dapat X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6. Sekarang kita tinggal satu yang belum, yaitu Y. Oke, yang belum adalah nilai Y. Kita akan carikan, kita harus mengeliminasi lagi. Kita harus melakukan eliminasi lagi. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa sih kok nggak kita substitusikan aja nilai X dan Z yang sudah ketemu tadi? Itu betul, cara itu juga betul. Tapi ingat, saat ini kita mempelajari metode eliminasi, bukan gabungan. Oke? Jadi, kita hanya mempelajari metode eliminasi, bukan metode gabungan. Maka, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kalau tadi kita sudah mengeliminasi nilai Y, sekarang kita tidak boleh mengeliminasi nilai Y. Kenapa? Kalau kita sudah ketemu nilai X dan Z, kalau kita eliminasi variabel Y, otomatis kita nggak bakal ketemu lagi. Maka kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Perhatikan, ini koefisiennya berbeda. Oke, sehingga kita kalikan dengan 2. Maka menjadi X dikali dengan 2 menjadi 2X. Y dikali dengan 2 menjadi plus 2Y. Z dikali 2 menjadi 2Z. 12 kali 2 sama dengan 24. Sehingga diperoleh 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 24. 2X min Y plus 2Z sama dengan 12. Oke, sudah? Maka kita kurangkan 2X dikurangi dengan 2X, habis. 2Y dikurangi min Y sama dengan 3Y. 2Z dikurangi dengan 2Z, habis. 24 dikurangi dengan 12, 12. Sehingga diperoleh 3Y sama dengan 12. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4. Sehingga diperoleh X tadi, X sama dengan 2, Z sama dengan 6, dan Y sama dengan 4. Pertanyaannya, Pak, gimana cara menentukan tanda ini? Betul ya? Nah, otomatis kita lihat. Kita mau mengeliminasi apa? Tadi kita mau mengeliminasi, saya ulangi dulu, kita hapus. Kita mau mengeliminasi 2X min 2, mengeliminasi variabel X. Kalau, nah sekarang kan gini.
ada 2x dan 2x. Gimana caranya dia supaya hasilnya 0? Otomatis kita apa? Kita kurang 2x dikurangi 2x dengan 2x agar menjadi 0 berapa? Otomatis kita apa? Kurangi. Paham ya? Paham ya? Jadi kita harus kurangi. Jadi 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi cara penentuannya seperti itu. Misal lagi, kalau misalnya kita punya 3x dengan min 3x agar jadi 0, kita apakan? Otomatis kita tambah. Kenapa? Min dikali plus dikali dengan min hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif. Paham ya? Itu demikian untuk metode eliminasi. Sekarang kita masuk pada metode selanjutnya, yaitu metode gabungan. Metode gabungan itu adalah gabungan dari dua cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Biasanya untuk pengerjaan ini lebih mudah kita mengeliminasi terlebih dahulu variabel yang ada, baru setelah ketemu kita substitusikan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Dengan contoh yang sama, kita memiliki tiga persamaan. Langkah selanjutnya pada proses pengerjaan kita memiliki tiga persamaan seperti awal. Maka lanjutnya adalah kita menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Kita lanjutkan. 2x kita mengeliminasi suku y. Sama kayak cara eliminasi yang awal, kita menggunakan suku y. Ya, boleh kalian menentukan suku x boleh, suku z boleh, nggak ada masalah. Yang penting kalian selesai menentukan masing-masing dari nilai dari masing-masing suku. Ya, sekarang nih 2x dikali dengan 2 menjadi 4x. Min 2y dikali dengan 2 min 2y. 2z dikali dengan 2 menjadi plus 4z. 12 kali 2 sama dengan 24. Ini diperoleh. Terus yang bawah dikali dengan 1 menjadi 3x plus 2y min z sama dengan 8. Ingat kita min sama plus ya. Min 2y dengan 2y. Seperti saya tadi ngulangi, penentukan tanda yang ini bagaimana. Tujuannya kan kita menghilangkan variabel y. Harusnya 0 kan? Nah, min 2y dengan 2y agar jadi 0 apa kan? Otomatis kita jumlah. Yang lainnya kita ngikutin. Ya, 4x ditambah 3y menjadi 3x tambah 4x sama dengan 7x. Min 2y dengan y menjadi 0. 4z ditambah dengan z sama dengan 3, z sama dengan 32. Maka ini menjadi persamaan baru. Persamaan keempat. Lanjut. Persamaan. Kita sudah pada persamaan 4, kita ke persamaan selanjutnya. Kita persamaan 1 dengan persamaan 3. Yang kita eliminasi tetap suku y. Maka diperoleh semuanya yang atas kali 2 karena koefisiennya berbeda. Ini 2. Maka kita kalikan dengan 2 sehingga jadi 2x seperti tadi. Satu per satu kita kalikan. Maka 2x ditambah 2y tambah 2z sama dengan 24. Yang bawah dikalikan dengan 1. Menjadi 3x plus 2y min z sama dengan 8. Maka semuanya kita kurangkan. 2x dikurangi 3x menjadi min x. 2y dengan 2y kita kurangkan menjadi 0. 2z dikurangi z sama dengan 3z. Kenapa? Min kali min positif. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Sehingga menjadi min x plus 3z sama dengan 16. Maka ini menjadi persamaan yang ke-5. Lanjut, paham ya? Sama metode eliminasinya sama dengan yang atas. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan proses selanjutnya. Sekarang kita sudah punya 5 persamaan. Sekarang kita akan eliminasi salah satu suku
dari persamaan 4 dan 5. 7x plus 3z sama dengan 32. Min x plus 3z sama dengan 16. Kita cari mudahnya. 3z dengan 3z sudah sama. Otomatis kita kurang, kan ini hilang, habis. 7x dikurangi min x sama dengan 8x plus 16. Salah. Maaf. Harusnya yang kita coret itu adalah 8. 8 dengan 16 sama-sama ini dibagi 8, otomatis x sama dengan 2. Sekarang kita memiliki x sama dengan 2. Sudah, x sama dengan 2. Kita substitusikan. Nah, disinilah adanya metode gabungan. Saat ini pada bagian sampai ini kita menggunakan eliminasi. Ya, kita menggunakan eliminasi. Sekarang pada proses selanjutnya, kita menggunakan proses substitusi. Substitusikan nilai x sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 4, boleh persamaan 5. Tapi di sini saya menggunakan persamaan 5. Oke, ganti nilai x sama dengan 2 ke persamaan ini. Maka diperoleh min x-nya 2 dalam kurung 2 ditambah 3z sama dengan 16. Min kali 2 berarti berapa? Min 2. Maka pindah ruas. Min 2 pindah ruas ke sini otomatis menjadi plus 2. 16 plus 2 sama dengan 18. 3z sama dengan 18. Sama-sama dibagi 3 menjadi z sama dengan 6. Disinilah proses disebut dengan substitusi. Jadi ada gabungan. Lanjut. X sudah ada, Z sudah ada. Kita substitusikan ke salah satu dari ketiga persamaan ini. Ya, kita ambil persamaan ketiga. Kita menggunakan persamaan 3. 3x plus 2y min z sama dengan 8. Saya ganti dengan warna biru. X-nya diganti berapa? X-nya ini diganti dengan 2. Z-nya diganti dengan 6. Sehingga diperoleh 3 kali 2 ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 8. Sehingga diperoleh 3 kali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 8. 6 dikurangi min 6 sama dengan 0. Ya, ini nggak boleh. 6 ditambahkan dengan 2y itu tidak boleh. Sehingga menjadi sehingga cukup min 6 dikurangi 6 sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2y sama dengan 8. Semuanya dibagi dengan 2. Otomatis y sama dengan 4. Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 2, y sama dengan 4, Z sama dengan 6. Oke? Jadi demikian pembelajaran pada minggu ini, yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan 2 metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode gabungan. Insya Allah kita akan ketemu di minggu depan dengan metode terakhir, yaitu metode determinan, dan insya Allah itu jauh lebih mudah lagi. Dan perlu dikasih tahu, perlu diingatkan kepada kalian bahwa silahkan kalian masuk di kelas daring di aplikasi kita untuk melakukan absensi dan pengerjaan tugas di situ. Apabila kalian tidak mengerjakan tugas, otomatis nilai tidak ada. Oke? Dan kelas ini akan saya tutup pada hari Jumat sore. Terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.